teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Etriana Nina Arang, NIM 231021109. Saya mahasiswa dari Fakultas Teknik Prodi Bisnis Digital semester 2 Universitas Citra Bangsa Kupang. Video ini saya buat sebagai ujian akhir semester dari mata kuliah Statistik Bisnis. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menginput data penelitian dan mengolah data tersebut di aplikasi SPSS. Oke, baik teman-teman, langkah awal yang perlu kita lakukan adalah buka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Kemudian kita tunggu saja sampai muncul layar pada aplikasi SPSS. Setelah muncul layar seperti ini, kita klik saja close. Nah, sekarang kita masuk pada aplikasi SPSS. Jadi di sini saya ada sebuah data penelitian. Jadi di sini ada dua variabel, yaitu variabel X dengan kompensasi dan variabel Y yaitu kinerja karyawan. Jadi di sini kita akan menginput variabel tersebut ke dalam aplikasi SPSS dengan cara seperti ini. Untuk di bagian nama kita kasih masuk variabel x1 sampai dengan x1.6 dengan total dari x1. Di sini juga ada x3.12 dengan total dari x3. Kemudian variabel yang kedua itu variabel y. Kita input y1 sampai dengan y12. Dengan total dari Y. Kemudian di bagian desimal kita kasih masuk saja 0 karena di sini tidak ada bilangan desimal, maka kita kasih masuk aja 0. Kemudian di bagian values-nya kita klik pada untuk 1 yaitu STS dengan pernyataan saya sangat tidak setuju. Kemudian yang kedua ada TS yaitu tidak setuju.
Yang ketiga ada KS, yaitu kurang setuju. Yang keempat itu S, yaitu setuju. Dan yang terakhir ada SS, yaitu sangat setuju. Kita copy, lalu kita paste. Untuk di bagian total kita tidak usah kasih masuk. Selanjutnya kita masuk pada data view. Nah, setelah kita input beberapa dua variabel tadi, di sini telah muncul ada x1 sampai dengan x1.6. Kemudian kita input nilai dari kedua variabel tersebut, kita copy. Kemudian kita paste di data view. Nah, setelah ini untuk data-datanya, untuk proses penginputan data sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian pada data yang telah kita input. Yang pertama itu kita melakukan uji validitas. Teman-teman bisa lihat sendiri caranya. Jadi uji validitas itu menilai beberapa akurat alat ukur yang digunakan. Uji validitas itu digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Jadi di sini kita melakukan uji pada variabel x mulai dari x1.1 sampai x1.6 dengan total dari x1. Nah, ini merupakan output dari uji validitas dari variabel x. Teman-teman bisa lihat sendiri. Selanjutnya x3
Jadi ini adalah output dari uji validitas dari X3. Kemudian selanjutnya kita melakukan uji validitas dari variabel Y. Oke teman-teman, ini adalah output dari uji validitas dari variabel Y. Kemudian yang kedua, kita melakukan uji reliabilitas. Jadi uji reliabilitas itu menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Hasil pengukuran harus reliable, dalam arti harus memiliki tingkat konsistensi dan kemantapan. Di sini yang pertama kita melakukan uji reliabilitas pada variabel X. Teman-teman bisa lihat sendiri caranya. Nah, ini adalah output dari uji reliabilitas dari variabel X. Selanjutnya variabel Y. Nah, ini adalah output dari uji reliabilitas dari variabel Y. Selanjutnya kita melakukan uji
analisis regresi linear sederhana. Jadi setelah data terkumpul, maka metode analisis yang digunakan selanjutnya itu analisis regresi linear sederhana. Dalam penelitian ini, metode analisis regresi sederhana yang digunakan oleh penulis untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Nah, di sini kita input variabel X dan Y. Di bagian label kita isi untuk variabel X itu yaitu kompensasi. Jadi di sini kita akan mencari apakah kompensasi itu berpengaruh terhadap variabel Y atau kinerja karyawan. Selanjutnya, untuk di bagian data view kita input total dari X dan Y. Nah, di sini saya copy nilai total dari variabel X. Kita copy, kemudian kita paste ke data view. Kemudian untuk variabel Y-nya kita copy juga. Sekarang kita melakukan analisis regresi linear sederhana. Teman-teman bisa lihat sendiri caranya. Di sini di bagian dependen kita kasih masuk variabel Y. Untuk di bagian independen kita kasih masuk variabel X. Oke, baik teman-teman, ini adalah output dari analisis regresi linear dari dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.